Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alni Fitri, NIM 1801-123840 dari jurusan Sosiologi Angkatan 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum dan kekuasaan. Hukum adalah tata aturan atau order sebagai suatu sistem aturan-aturan atau rule tentang perilaku manusia. Dengan demikian, hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal, tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu aturan sistem. Menurut Sudikno Mertokusumo, pada tahun 1999, halaman 40 mengemukakan bahwa hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Sedangkan pengertian kekuasaan menurut Max Weber adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan. Dan menurut Miriam Budiarjo pada tahun 1984 halaman 16 serupa dengan apa yang disampaikan oleh Max Weber pada buku Klasik The Power Elite karya C. Wright Mill mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendati orang lain menantang. Berdasarkan dua definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kekuasaan adalah daulat atas diri sendiri untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh orang itu. Artinya, kita memiliki kekuasaan manakala dirinya mampu melakukan apa yang dikehendaki, walaupun ada pihak lain yang tidak menghendaki tindakan yang sedang kita lakukan, bahkan menentang apa yang sedang kita lakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekuasaan dan otoriter. Menurut Robert Dahl, seorang yang mempunyai kekuasaan atas orang lain apabila orang tersebut melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendakinya. Berdasarkan hal tersebut, hubungan kekuasaan harus memenuhi dua persyaratan, yaitu yang pertama, tindakan tersebut dilaksanakan oleh pihak yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi. Dua, terdapat kontak atau komunikasi antara keduanya, baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Max Weber ada tiga otoritas arus wewenang, yaitu yang pertama otoritas tradisional, yang kedua otoritas karismatik, yang ketiga otoritas legal formal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik kekuasaan. Ada beberapa karakteristik yang muncul, yaitu yang pertama, kekuasaan baru akan muncul ketika terjadi interaksi antar aktor, individu, kelompok, institusi atau negara. Yang kedua, pemegang kekuasaan adalah aktor yang memiliki sumber kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan mereka yang diperintah. Yang ketiga, pemegang kekuasaan akan mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kehendaknya dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tersebut. Selanjutnya, sumber dan kegunaan kekuasaan. Ada beberapa sumber-sumber kekuasaan jika dikaitkan dengan kegunaannya. Menurut Sujono Suganto pada tahun 2007. Yang pertama, sumbernya yaitu militer, polisi, dan kriminal. Kegunaannya yaitu selain untuk menaati lalu lintas, kegunaannya juga untuk pengendalian kekerasan. Sumber yang kedua yaitu ekonomi. Kegunaannya yaitu mengendalikan tanah, buruh, kekayaan, material, dan produksi. Yang ketiga, politik. Tujuan atau kegunaannya yaitu untuk mengambil keputusan. Yang keempat, hukum. Kegunaannya untuk mempertahankan, untuk mengubah, dan untuk memperlancarkan interaksi. Yang kelima, tradisi. Kegunaannya yaitu sistem kepercayaan, nilai-nilai. Yang keenam yaitu ideologi. Kegunaannya sebagai pandangan hidup dan integrasi. Dan yang terakhir, discovery power. Kegunaannya yaitu kepentingan rekreasi. Selanjutnya saya akan bahas mengenai hubungan antara hukum dan kekuasaan. Menurut Dahrendorf, ada 6 ciri kelompok dominan atau pemegang kekuasaan. Yang pertama, jumlahnya selalu lebih kecil dari jumlah kelompok yang dikuasainya.
Yang kedua, memiliki kelebihan kekayaan khusus untuk tetap memelihara dominasinya berupa kekayaan material, intelektual, dan kehormatan moral. Yang ketiga, dalam pertentangan selalu terorganisasi dengan lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang dituduhkan. Yang keempat, kelas penguasa terdiri dari orang-orang yang memegang kekuasaan dominan pada bidang politik. Yang kelima, kelas penguasa selalu berupaya memonopoli. Dan yang terakhir, ada reduksi perubahan sosial terhadap perubahan komposisi kelas penguasa. Demikianlah penyampaian materi dari saya mengenai hukum dan kekuasaan. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.